Informasi berikutnya, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kemewahan gedung bertingkat, berdiri sebuah madrasah sederhana di tepi hutan Gunung Slamet, Banyumas. Sekolah itu tak mewah, tapi menyimpan cerita besar tentang pengabdian dan cinta tanpa syarat. Sekolah itu adalah MTS Pakis, tempat di mana pendidikan menjadi obor yang menyalakan harapan dari hati. Jauh dari gegap gempita kota dan hiruk-pikuk teknologi, berdiri sebuah madrasah sederhana di tepi hutan kaki Gunung Slamet, Banyumas. Bangunannya tak megah, muridnya tak banyak, tapi semangat yang hidup di dalamnya mampu menyulut bara perubahan. Madrasah Sanawiyah Pakis, disingkat MTS Pakis, bukan sekolah biasa. Ia dibangun dari cinta, dari keresahan, dan dari keyakinan seorang pria bernama Isrodin. Kenapa ada MTS Pakis ini kan sebenarnya alasan yang mendasar. Semua anak desa, semua anak desa khususnya masyarakat desa hutan ini kan punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tamat dari Stein Purwokerto, Isrodin justru memilih jalan sunyi, menjadi guru tanpa gaji di tengah hutan. Sejak tahun 2006, ia memulai langkah pengabdian lewat PKBM Satria Tama, lalu merintis PAUD dan akhirnya mendirikan MTS Pakis pada 2013. Semuanya demi satu cita-cita, agar anak-anak di lereng Gunung Slamet tak lagi buta huruf, tak lagi putus sekolah. Pertama kali kita mencoba mendirikan MTS Pakis ini, kendalanya ya kita memang sarana prasarana kita seadanya. Kita memang membangun sebuah rumah belajar, ruang belajar yang langsung berada di bawah pohon. Lokasinya berada di hutan juga dan ada di pinggir telaga. Di MTS Pakis, tak ada seragam, tak ada SPP, bahkan untuk mendaftar pun cukup membawa hasil bumi, singkong, sayuran, atau buah dari kebun. Pendidikan di sini tidak membentuk murid jadi angka dalam rapor, tapi manusia yang utuh. Kalau bicara kurikulum khusus, prinsip bagi kita yang namanya belajar itu kan tidak pernah mencoba membatasi diri. Belajar itu tidak pernah libur, belajar itu tidak mengenal ruang belajar. Semua guru, semua tempat, semua masyarakat lingkungan ini kurikulum. Jadi siapapun bisa menjadi sumber belajar. Di kampung ini hanya ada 9 siswa TK, 10 siswa PAUD, 27 siswa MTS, dan 12 peserta paket C. Tapi semangat yang menghidupi mereka tak pernah kecil. Itu pembelajaran buat Pak Kisro itu sangat bagus Pak, karena anak di atas ini berarti ini Gunung Lurah paling ujung ya Pak, paling atas. Itu kalau tidak ada yang mau menjadi relawan mengajar di atas, pasti banyak anak yang tidak sekolah ke bawah karena mungkin dengan biaya yang sangat mahal untuk transportasi, karena biaya transportasi ke bawah itu kalau ngojek 20.000 ke bawahnya, nanti ke atasnya lagi 20.000, kan banyak sekali Pak. Jadi seperti itu. Tiga relawan tetap ditambah mahasiswa dan dosen yang datang silih berganti, menjadi tulang punggung pengajaran. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam desa. Anak-anak diajak mengenali desanya, memetakan masalah, dan membangun kebanggaan sebagai petani. Pak Isrodin adalah sosok yang sebetulnya harus didukung semua stakeholder. Karena sepengetahuan saya di Kabupaten Banyumas itu tidak ada sekolah alam yang seperti ini.
Di sini alhamdulillah anak-anak sudah mempunyai kepribadian yang positif. Satu, mau menanam, mau merawat. Rawatlah lingkungan, maka lingkungan akan memberikan kesejahteraan kepada kita. Rawatlah alam, maka alam akan memberikan rezeki kepada kita. Itu yang dilakukan oleh MTF Pakis dan di bawah kepemimpinan Pak Isrodin. Dengan pendekatan agroforestry, hutan menjadi ruang belajar. Kamera menggantikan senapan. Mereka memotret burung, memetakan pohon, dan merasakan bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja. Lapangan menjadi ruang kelas utama. Teori hanya pelengkap. Anak-anak Pakis di sini belajarnya berbasis agroforestry. Jadi anak-anak belajar tentang pertanian secara terpadu. Belajar beternak, belajar tentang kehutanan, bagaimana masyarakat dan lingkungannya terkait dengan pengelolaan hutan. Anak-anak ini kita coba sisipi, bahkan setiap hari kegiatan anak-anak itu berbasis agroforestry tadi. Jadi anak-anak menanam, budidaya, sampai pada pengolahan hasil-hasil tanaman agroforestry yang kita tanam, yaitu kopi dan aren. Ini yang pokok. Isrodin bukan guru honorer. Ia tak bersertifikasi. Tapi di mata murid-muridnya, ia lebih dari sekedar guru. Ia adalah cahaya yang menuntun mereka keluar dari gelapnya keterbatasan. Madrasah Pakis ini punya misi pakai filosofi Jawa. Jadi lakune nyong rika pada ini mengisyaratkan makna dari lakune, bahwa Pakis ini akan ada sampai kapan, ya sampai kehidupan ini benar-benar kita tidak ngerti batas kehidupan ini sampai kapan. Nah, menjadi jalan semua orang, menjadi lelakunya siapa saja yang mau menjalankan Pakis ini. Harapannya anak-anak desa nanti akan meneruskan, anak-anak yang lulusan dari Madrasah Pakis, yang lulusan SMA ini harapannya nanti bisa menjadi penggerak, ya, penerus keberadaan Madrasah Pakis. Dari tepi hutan Gunung Slamet, sebuah cahaya kecil menyala. MTS Pakis membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari mana saja, selama ada hati yang peduli dan semangat yang tak pernah mati. Saya tidak bisa berharap banyak, tapi saya hanya meyakini bahwa Madrasah Pakis dan anak-anak Pakis, anak-anak desa hutan ini akan tumbuh dewasa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sukses atau tidaknya semua tergantung pada mereka masing-masing, karakter lingkungan masing-masing. Madrasah Pakis ini salah satu upaya saja, menjadi bagian dari jembatan, menjadi bagian dari perahu yang akan mengantarkan anak-anak menyeberangi jenjang kehidupannya semakin dewasa nanti.